Kamu mau nggak jadi pacar aku? Paling nonton podcast selesai udah gitu. Nggak harus mikir nyampe terus ngabarin gitu. Iya, waktu gue niatnya pengen bayarin rumahnya Ahmad Dhani sih. Gue jadiin kandang burung dara. Itu Kan rumahnya hitam tuh. Terus ada titik-titik burung. Enggak, tadi kan ya Kenapa? Iseng aja gue nanya kalian kalau pas lagi jatuh cinta misalnya lu pas lagi romantis gitu banget punya relationship sama pasangan lu ngerasa produktif gak sih? Maksudnya dalam keseharian lah atau dalam kegiatan sehari? Kalau kegiatan sehari-hari mungkin iya ya. Cuma kayak art block gitu. Yang gue alamin sekarang kayaknya itu deh. Oh, gue pas jatuh cinta ini sih kayaknya lebih bersemangat untuk menggulingkan pemerintahan. Pemerintahnya korup gitu. Lu kemungkinan kita gulingin pemerintah yuk. Si kuat tuh. Ada yang Masih sore udah ngomong Jokowi. Iya, makanya sakit pala gue. Ada aja. Lu apa memang? Kalau lu Kenapa? kalau pas lagi jatuh cinta, Iya, lu ngerasa produktif atau enggak gitu. Just in case, maksudnya for instance gitu, mungkin iya produktivitas secara kegiatan sehari-hari gitu misalnya. Lebih semangat berangkat kerja atau berangkat kuliah pada saat itu ya. Kadang produktif, kadang enggak ya. Oh iya. produktif maksudnya gimana? Tapi ada produktif yang muncul tiba-tiba. Misalkan Tiba-tiba nulis puisi. umum puisi. Itu yang gak gue dapet dari yang gue alamin sekarang. Dulu ya gue kan apa ya, banyak kali ya, maksudnya PDKT-an doang jadian kagak gitu. Dari dulu gitu, pada saat gue PDKT sama banyak orang atau beberapa orang gitu, gue malah produktif. Tapi sekarang enggak. Apa emang guanya gitu lagi yang hard block banget apa gimana gitu kan? Yang ini yang cerpen yang gue pernah kasih ke lu tuh, yang lagi di kereta terus tau-tau pala orang jadi pala bunga. Itu salah satunya gue lagi deket sama cewek waktu itu. Tapi emang kenapa sih kalau lagi jatuh cinta itu kayak pengen nulis puisi lah? Enggak apa? Sih, enggak. Maksud Lu gue, tadi kenapa? Enggak tahu. Mau bikin puisi buat pacar lu? Iya. Apa dalam rangka apa mengungkapkan? Kan bisa langsung ngomong. Beda aja feel-nya nggak sih? Masih ada nggak puisi lu? boleh tuh. Kali aja. Nggak tahu udah kemana? Nggak tahu. Masih sih. Nggak mungkin lupa sih kalau kayak gitu ya, Coy ya. Atau yang lu inget dah. Nggak ada. Ada satu bait yang lu inget pasti. Nggak ada. Ada. Kan dia. Iya, kenapa? Lu pas jatuh cinta pengen menulis itu, kenapa? Nggak tahu, mungkin biar dipandang lebih kali sama si saat itu mungkin. Biar dapat poin plus. Mungkin. Berarti ini karena basicnya backgroundnya itu sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. PBSI. Bagian dari trik lu lah ya. Mungkin. Tapi aslinya lu orangnya puitis kayak gitu? Enggak. Tapi gitu kan biasanya kan lu mungkin ngalamin juga ketika mendekati belum ya entah udah jadi atau belum jadi gitu, ada treatment khusus yang kayaknya bukan diri kita banget. Oh, itu harus. Tapi
dicoba untuk melakukan itu untuk mendekat, untuk dapat gitu, atau untuk memberi kesan kepada dia gitu. Oh emang gitu ya. Soalnya gue kan nggak pernah ngalamin fase itu. Tapi kalau lu produktif. Pada saat PDKT, maksud gue yang sebelum yang kalau misalnya gue dapetin cewek gitu, gue kan sampai yang kayak dapat mimpi gitu. Itu yang cerpen itu dari mimpi, gue mimpi. Gue kayak imaginer gue tuh itu tuh gitu. Jadi dia lagi pulang kereta, terus tiba-tiba gini lah pokoknya yang udah lu baca itu. Yang dimaksud dengan produktif dalam saat jatuh cinta itu apa sih? Maksud gue hal-hal yang berkarya gitu. Yang di lagu di Sabtu di Toko Roti juga itu pada saat gue deketin orang, ini bela orang, gue di PDKT banyak orang sebenarnya. Keren. Gak pernah ada yang jadi. Produktif dalam artian kita nggak malas-malasan gitu, kayak melakukan ada sesuatu yang dilakukan gitu. Gitu maksudnya. Lebih mungkin ya, kalau misalnya tiap hari mah pasti ngelakuin sesuatu dong. Bukannya kebalik ya, kalau orang-orang lagi patah hati biasanya kayak muncul Males gitu. lirik-lirik lah, apalah. Iya, gue perlu patah hati ya. Kayak gitu kan? Bisa. Ini kan apa kebalik? Nggak tahu ya. Tapi kan nggak harus ngalamin itu juga gitu, bisa jadi dari cerita teman atau maksudnya gimana kita ngerangkai peristiwa sama perasaan yang dialami sama orang kan itu juga bisa. Kalau dalam konteks lu Mang, kalau jatuh cinta gitu produktif berarti kabel sound udah rapi nih lu pencet terus rapiin lagi gitu ya. Itu OCD mas namanya mas. Nggak ada hubungan. Produktif dalam konteks lu apa? Produktif dalam konteks gua nggak terlena aja, nggak terlena Sama apa? sama waktu, harus pacaran mulu, ketemu mulu, main mulu. Oh enggak gue. Tapi ini kan konteksnya bukan kita udah dapat dan iya. memacarin ya. Iya. Iya kan yang tadi lu iya. tanyain. Tapi dalam tahap belum dapat dan sedang PDKT gitu. Kalau nggak produktifnya mungkin ya. Kalau gua melupakan semua hal yang pernah gue lakuin. Misalkan ya tiba-tiba ngejar banget gitu bang. Tiba-tiba ngejar banget karena belum dapet kan, misalkan belum dapet ke sosok si itu, terus ngejar banget jadinya nggak produktif. Artiannya ya meninggalkan ya, misalkan biasanya bikin apa tapi tidak melakukan itu karena fokus untuk gimana caranya gua dapetin dia gitu. Nah akhirnya ada keproduktifan lain, yaitu treatment yang tadi gue bilang. Treatment yes dari sosok itu juga kan, sosoknya itu kayak gimana, treatmentnya kayak gimana gitu. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing sih kalau gue. Tapi lu kenapa nanya? Iya karena gue ngerasa saat ini gue art block ekspektasi gue. Saat gue punya pasangan itu akan menjadi hal yang produktif yang tadi lu klarifikasi. Tapi emang lu udah punya pasangan? Udah, alhamdulillah. Officially udah? Iya nggak tahu sih, nggak gue aja sih. Karena aku nggak pernah di post ya. Emang gimana ceritanya? Gimana maksudnya, gue nggak ngerti dah. Dan mudah-mudahan sih. Statusnya apa dan gimana? Jalanin aja dulu mungkin putus aja. Nggak kayak orang-orang yang harus officially. Gimana, kamu mau nggak jadi pacar aku? Dan gue juga bukan kayak gitu tipenya, tapi gue udah ngasih statement keseriusan untuk ya menuju hal yang lebih lanjut. Tapi udah saling ngerti bahwa kalian sedang menjalin hubungan. Alhamdulillah. Ya nggak tahu ya, ini pengertian gue dong, tapi
masih sama-sama kompromi sih untuk hal itu. Maksudnya dia juga masih baru mulai berkarir gitu, jadi gue nggak mendiskreditkan keinginan dia untuk tetap berkarir, nggak yang ngalihin fokusnya dia untuk ke jenjang selanjutnya, enggak. Pun gue juga kan jadi punya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi gitu ya. Nah yang tadi gue bahas itu pada saat ini mungkin ya bisa dibilang sudah menjalani hubungan gitu, tapi yang tadi ekspektasi gue produktif nih yang kayak lu bilang itu, maksud gue kan berarti korelasinya kan ke produktivitas gue di dunia musik dong otomatis, karena profesi itu yang lagi gue jalanin. Ternyata enggak. Dengan gap usia yang lumayan jauh dan selera musik yang berbeda, mungkin nggak ada masalah sih di situnya, cuma guanya nggak punya keinginan yang lebih gitu untuk, karena kan tadi yang lu bilang, gue pengen bikin ini gitu biar dapat poin gitu kayak Umam pada saat jatuh cinta terus bikin puisi gitu. Itu bukan gue ya, kebanyakan itu orang yang kebanyakan orang yang gue lihat gitu. Iya, kalau yang lagi gue jalanin sekarang hubungannya memang gak spesial gitu kalau ngeliat orang lain ya. Tapi buat gue spesial karena ya ini baru pertama kali gue punya hubungan gitu, karena sebelumnya gue memang gak pernah pacaran. Apa yang lo rasain? Ya makanya itu bingung karena prosesnya lama. Prosesnya tuh nggak yang deketin terus jalan gitu, enggak. Jadi kayak deketin dia aja berapa ya? 3 tahun. Dan kadang ada terus hilang, terus kontak lagi. Tapi terus pasti ada yang berubah kan? Iya, ya alhamdulillahnya berubahnya jadi lebih baik gitu maksudnya. Nggak ada di daily activity life dan activity lu? Iya, kalau untuk saat ini ada pesan yang selalu tunggu kan. Itu yang mungkin gitu ya? yang mungkin menurut gua pribadi buat gua spesial gitu, karena kan ya selama ini udah nyampe rumah sampai taruh gitu. Paling nonton podcast selesai udah gitu. Nggak harus mikirin nyampe terus ngabarin gitu. Iya, waktu gua tuh sehari 25 jam pada saat itu gitu. Karena udah ada yang ngabarin, udah yang ini gitu, jadi ada yang ditunggu kabarnya, ada yang ya sharing gitu. Apa yang dilakuin hari ini. Lo masih ingat nggak, Om, perasaan lu ketika baru jadian sama pacar lu atau baru ngejar pacar lu? Apa sih yang dirasain? Oh iya itu. Itu kan yang pengen dikulik sama Majid kan? Gimana sih orang-orang kalau jatuh cinta, kok gue kayak gini sih gitu? Betul. Gue merasa mungkin senang, mungkin bahagia berlebih karena ada hal yang nggak gue dapet di sebelumnya itu. Kekosongan itu loh. Yang pertama. Yang akhirnya, jadi kan misalkan pernah merasakan hal-hal gemericik cinta itulah gitu. Terus nggak ada, terus dapet lagi kan. Nah, terus ketika dapet, nah ya udah ada gemericik lagi kan, ya senang, bahagia gitu-gitulah. Karena gua mungkin punya memori kesenangan-kesenangan di sini nih. Tadi berarti lu di fase-fase merasa lu nggak tertarik sama perempuan itu, berarti lu udah kenal sama pacar lu yang sekarang? Udah, cuma lu kan? Iya. Cuma waktu itu kan ketemu by project aja kan. Tapi udah ketemu kan? Udah kenal muka kan? Udah tahu. Ketemu di project udah. Iya. Dan pada saat di project itu lu merasa dia cakep kan? Iya. Terus ketika di fase itu, lu berpikir bahwa ada orang secakep itu nggak? Ada. Dan itu ke-mention nggak di lu? Pevita Fierce?
Ada beberapa, ada. Dan itu lu juga belum punya ketertarikan? Belum. Oh. Gue akhirnya berusaha munculin itu kan. Gimana caranya? Nyari cara gitu bang, nyari cara ya munculin perasaan itu. Gimana caranya? Nah itu Boleh tuh. Caranya gimana Bang? nggak tahu, beda-beda kali ya. Iya Tiap kalau orang. lu gimana? Iseng aja. Isengnya gimana? Iseng ngobrol. Hmm. Sama ini mungkin ya basicnya karena sama-sama mengerjakan satu hal yang lagi dituju saat itu kan, peduli aja. Waktu itu kan skripsian yang lagi ngerjain buat wisuda gitu-gitu kan. Terus gue udah lebih dulu untuk ngurus-ngurus berkas bla 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 bla. Dia nggak tahu gitu kan. Nah peduli untuk ini kalau ini gini. Lu sebagai senior nih. Iya. Oke. Ceritanya mah. Oke. Privilege senior ya. Nah dari situ muncullah itu gitu. Baru muncul rasa tertarik. Iya, dari kepedulian itu. Tapi lu Bung, kenapa lu bertahan selama 3 tahun itu lu ngejar dia? Nggak bertahan, gue cuma jalanin hidup doang. Tapi berharap. Berharap. Karena udah sempet tinggal juga kan, maksudnya hilang kabar apa segala macam. Bener-bener gue blokir juga. Nah terus bisa sekarang sama dia gimana? Apa ya? Take it for granted jadi gimana ya? Itu Gimana biasanya? Mungkin karena gua ngerasa banyak perubahan di dia gitu. Yang tadinya moodnya nggak jelas, tiba-tiba hilang, mood swing apa? Ya gua paham. Tadi aku ada hijau. Dia ada hijau. Sekarang jadi kuning depannya. Aneh banget. Pisang raja. Salah gua aneh banget. Perubahan kan. Perubahan. Pisang raja emang. Jadi kuning. Tapi lu ada momen menunggu juga? Enggak. Di tahun pertama, terus tahun kedua. Oh kalau ya mungkin karena excited kali ya tahun pertama maksudnya baru pertama-tama kenal gitu. Ya tetap sama kayak yang kalian lakukan gitu, nyari poin apa segala macam, bantu skripsi, mana. Tapi dalam arti yang cold reply gitu loh. Karena sampai sekarang gue juga nggak tahu apa gue benar-benar dia pengen sama gue apa enggak gitu. Tapi gue udah bikin statement pada saat ketemuan lagi pada saat itu gitu. Apa? Ya gue bilang gue kayak bukan kayaknya gue mau serius sama lu gitu. Gue bilang kayaknya kita kenal udah cukup lama, kayak dari 2022. Terus 2022. Berarti apa yang lu sedang tunggu? Nggak ada sih, kalau misalnya gue mau datang terus bilang gitu gue lamar ya bisa aja gitu, cuma mungkin kekhawatiran soal. Nggak ada, gue nggak pernah khawatir sih kalau masalah kayak gitu, cuma gue harus main ke rumahnya dulu dong. Karena gue belum pernah diizinin untuk main ke rumah dia. Pun kalau misalnya dia udah ngizinin, ya udah ke rumahku gitu, ya gue bakal bales dengan hal yang sama dong. Gue bakal kenalin dia ke. Nah itu makanya kan berarti kan butuh movement apa nih gitu ya? Ya itu mungkin dalam waktu dekat ya. Tapi lu belum pernah sama sekali bawa ke rumah? Belum. Karena? Soalnya dia belum bawa gue ke rumah dia. Oh, kalau di prinsip lu dulu. Iya. Karena yang dibawa atau lu menawarkan diri? Gue sudah sering menawarkan diri. Dia alasannya apa? Nggak ada, mungkin ada rasa trauma juga kali ya sama yang sebelumnya dia. Soalnya dia pernah cerita, lu udah pacaran lama, udah lumayan lama, keluarga udah deket, sama mungkin jarak rumahnya sama ex-nya itu dekat gitu. Jadi udah saling kenal, saling ini keluarga satu sama lain. Emang nggak jadi gitu.
Kalau lu cepet ya Mam? Ada yang batuk Di tuh. kepala gue ada lucu. Apa? Gue kira akhirnya takutnya malah si X itu suka sama nyokapnya. Jauh lah. Enggak dong. Nggak ya? Enggak dia diselingkuhin. Astagfirullah. Oh. Lu movementnya cepet ya Mam? Jodoh. Udah kayak Nggak ada ini, yang tahu bang. udah kayak direncanakan dengan matang gitu. Oh, udah punya timeline tuh kayaknya lu ya. Ya ini segini nih. Ini. Jadi ketemu di lift, udah langsung habis itu bikin timeline kan lu. Gue breakdown nih. si paling timeline tuh. Jalan pertama kemana ya? Kayak Iya. blok deh. Makan apa ya? Taichan. Oh, Makan ini nih. tahap selanjutnya gue dateng nih, tahap selanjutnya gini gitu ya. Iya. Wah, gitu bang. Keren. Emang kalau lu nikah nggak bisa ngelakuin apa yang lu pengen? Mungkin iya, mungkin juga. Karena mungkin jarak ya. Atau ada alternatif yang lain mungkin? Ya lu beli rumah di Pondok Indah. Bisa, bisa banget. Aku pingin. Gue niatnya pengen bayarin rumahnya Ahmad Dhani sih. Gue jadiin kandang burung dara. Itu alternatif Rumahnya hitam kan? terus ada titik-titik tai burung. Gampang aja kan hidup itu kan? Iya, gue juga, gue udah punya rencana itu. Itu tuh, gue juga pengen ngomong itu tuh. Nah, Gimana ya caranya ya biar bisa? tapi emang udah sejauh apa lu ngobrol? Ya itu, gue udah bilang ya banyak lah kalau untuk obrolan, tapi yang benar-benar serius, gue main nangis pak. Gue ngobrol kayak gitu, mungkin gue karena nggak pernah ngomong kayak gitu ke lawan jenis kali ya. Ngomong apa tuh? Ya ngomong, gue pengen serius. Kita udah kenal cukup lama. Saat ini gue sepertinya sudah tidak punya tujuan hidup yang gimana gitu. Cuma sekedar melanjutkan hidup aja mungkin. Dan gue pengen kayaknya lu jadi tujuan hidup Gua. baru gue gitu. Kalau lu tujuan hidup lu apa? Mati bang. Sebelum mati. Sebelum mati. Iya. Tuh, semua orang. Sebelum mati apa? Sebelum mati nggak tahu lagi bang. Sebagai contoh. Itu kan abstrak kan? Betul. Abstrak aja bang gitu. Contohnya kayak lupa. misalkan apa ya? Karena kan kita ada bro code gitu loh. Kalau misalnya cuma nongkrong gitu lah. Itu sering terjadi kan.